Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus menambah bekal kita sehingga nanti di fase di mana kita hidup yang kedua nanti kita menjadi orang yang bahagia insyaallah, menjadi ahlus sa'adah, ya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan tentunya orang yang mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang keduanya nanti adalah orang-orang yang ketika di kehidupan pertama ini dia mempersiapkan, dia membekali dirinya dengan takwa. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang persatuan atau tentang persaudaraan yang melahirkan kekuatan. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang status orang-orang yang beriman, status orang-orang mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ, ya, berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Ya. Maka di lanjutan ayatnya Allah katakan fa aslihu baina akhwaikum, sampai kalau ada di antara saudara kalian yang bersengketa, maka diperintahkan agar kita menyatukan mereka, menyelesaikan perkara mereka. Maka disebutkan oleh para ulama di antara amalan yang besar ganjarannya itu adalah menyelesaikan perkara atau perselisihan di antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan ada orang beriman bersengketa, kita datang untuk menyelesaikan, itu pahalanya besar. Ya, bukan sebaliknya, ketika ada saudara mukmin bersengketa, kita jadi orang yang ngompori, gitu ya. Ini dosanya juga besar. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan innama, ya, al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang mukmin itu bersaudara. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau kita lihat tafsir ayat ini, persaudaraan karena iman itu, Pak, itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Ya. Ukhuwatuddin, kata para ulama. Ukhuwatuddin artinya persaudaraan karena agama. Asbat min ukhwatin nasab, itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab, karena satu ayah dan satu ibu gitu, atau satu kakek satu nenek. Nah, persaudaraan karena agama lebih kuat dari itu. Kenapa, Pak? Di antara alasannya adalah persaudaraan karena nasab itu bisa terputus kalau beda agama. Tapi kalau persaudaraan karena agama tidak akan terputus. Ya, makanya di dalam Islam hukum misalnya seorang anak yang murtad misalnya, dia tidak boleh mewarisi harta warisan orang tuanya yang muslim. Artinya terputus, Pak. Terputus. Walaupun hari-hari ini karena bukan hukum Islam yang berlaku, ada juga anak yang murtad ketika orang tuanya meninggal, ketika orang tuanya meninggal rebutan harta dengan anak lain yang
masih sama agamanya dengan orang tua, ya baik ibu maupun bapaknya. Ya padahal sebenarnya dia tidak punya hak lagi kan? Ya nggak boleh dia meminta harta warisan kalau dia meninggal, ya bapaknya muslim tapi anaknya non muslim, tidak ada hubungan. Ya makanya disebutkan oleh para ulama, persaudaraan karena agama itu lebih kuat, ya, asbat min ukhwatin nasab, ya, lebih kuat dari persaudaraan nasab. Makanya subhanallah Pak, kadang kita merasakan Pak ya, sesama orang yang beriman walaupun dia tidak tersambung nasab dengan kita, tidak tersambung persaudaraan dengan kita, tapi kok lebih nyaman rasanya kadang Pak ya, karena di antara satu dengan yang lain imannya sama misalnya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita kaum muslimin untuk menyadari ini, karena hari ini ada upaya-upaya untuk menghilangkan makna yang sebenarnya dari persaudaraan. Ada yang mendahulukan persaudaraan yang lain di atas persaudaraan agama. Mungkin ya kalau sekarang karena banyak di antara manusia yang sudah berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok kan gitu Pak ya. Ya, maka mereka lebih mengutamakan persaudaraan sebangsanya misalnya. Atau kalau yang berorganisasi, mereka lebih mengutamakan persaudaraan sesama organisasinya. Ya, berapa banyak organisasi yang ada di Indonesia saja misalnya Pak ya. Kalau itu yang terjadi, maka akan menghilangkan tadi posisi persaudaraan yang harus diutamakan, yaitu persaudaraan karena agama. Dan Allah sendiri mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar memperkuat ya persaudaraan kita sehingga melahirkan kekuatan. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini bukan perkara baru tapi ulang-ulang saja. Karena memang pada dasarnya peringatan itu menjadi manfaat untuk orang mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Ya, walaupun kita sudah pernah mendengar mungkin apa yang saya akan sampaikan, tapi ini mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan agar persaudaraan kita melahirkan kekuatan di antara sesama orang yang beriman, kita harus hidupkan kembali budaya ta'aruf. Ya, ta'aruf. Apa arti ta'aruf, Pak? Biasanya kalau orang sebelum nikah itu ada ta'aruf dulu, Pak ya. Tapi bukan pacaran. Ya, kalau sekarang katanya pacaran itu ta'aruf, bukan pacaran, Pak ya. Tadi ta'aruf itu apa? Mengenalkan antara satu calon dengan calon yang lain. Caranya bagaimana? Ya macam-macam sekarang. Di antaranya apa yang sering ya sampai kepada kita, nanti seorang calon suami datang ke rumah calon istrinya dan kemudian nanti ditunjukkan, nah ini orangnya. Kan begitu, ta'aruf, agar saling mengenal. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan, ya ayyuhan nas, kata Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi awal mula manusia itu seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Adam dan Hawa istrinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ apa? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kemudian kata Allah, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, syu'ub, ya, wa qabail, dan bersuku-suku.
Untuk apa? Lita'arofu, kata Allah, untuk saling mengenal. Mungkin kita ada juga yang berbeda bangsa di sini ya. Ya, kita lihat Pak Imam tadi kayaknya seperti Yaman ya, bangsa Yaman, Masya Allah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, wakawail, bersuku-suku. Mungkin ada saya Aceh, ada Padang, ada apa lagi, Jawa, ada ada lagi apa di sini Pak? Sunda, Bugis, suku-suku Pak, suku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, lita'arofu. Ya, walaupun sekarang kadang orang lebih mengedepankan persaudaraan karena Acehnya misalnya, karena Padangnya, karena apa lagi Pak? Bugisnya, Yamannya, ya, Mekahnya dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku sebenarnya ya lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling mengenal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayatnya apa? Ya, tentang kemuliaan, Pak, kemuliaan manusia. Jadi tidak pernah disebutkan yang mulia itu yang dari Mekah, yang mulia itu yang dari Yaman, yang mulia itu yang dari Aceh, yang mulia itu yang dari Bugis, tidak. Tapi kata Allah di akhir ayatnya apa? Tentang kemuliaan manusia, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makanya disimpulkan oleh para ulama, tidak ada yang bisa membedakan antara Arab dan yang bukan Arab. Tidak ada kemuliaan Arab di atas yang bukan Arab, dan tidak ada kemuliaan yang non Arab dengan Arab, tidak ada. Yang membedakannya apa Pak? Atqakum, yang paling takwa di sisi kalian. Masya Allah Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi tujuannya adalah lita'arofu, untuk kalian saling mengenal. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hari ini, ya mungkin bisa jadi pengaruh, ya, pengaruh global Pak ya. Ya, dimana ya kalau kita lihat cara hidup di dunia hari ini kan macam-macam Pak ya. Dan memang Rasulullah sudah mengatakan itu Pak. Karena pada dasarnya kata Rasulullah SAW, likullid-din khuluqo, kata Rasulullah. Setiap din, ya, setiap din. Din itu apa artinya Pak? Nah, kalau di Indonesia diartikan agama Pak ya. Ya, din itu agama. Tapi kalau agama kayaknya agak sempit sekarang Pak. Karena makna agama menurut sebagian orang hanya terkait dengan apa? Salat gitu kan? Puasa gitu kan? Haji, zakat gitu kan? Itu agama. Tapi hari ini kalau terkait dengan urusan publik misalnya, bernegara gitu kan, ya, bermasyarakat gitu kan, pendidikan gitu kan. Nah hari ini tidak semua mengaitkan dengan agama. Bahkan ada yang mengatakan ya urusan negara beda dengan agama, kan begitu Pak ya. Makanya hari ini kayaknya untuk mengatakan din itu agama, nah ini butuh klarifikasi kayaknya Pak ya. Jadi kalau din itu lebih cocok kalau menurut saya hari ini jalan hidup, begitulah kira-kira Pak ya. Ya, jalan hidup. Makanya Islam dikatakan apa? Islam the way of life. Kan gitu kan? Islam itu adalah jalan hidup. Jadi tidak dikatakan Islam itu agama, kan begitu Pak. Karena apa? Sebagian orang hari ini sudah menganggap agama hanya ritual ibadah saja. Padahal pada dasarnya yang namanya din
din itu mengurus segala aspek kehidupan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita lihat cara hidup kelompok-kelompok manusia seperti memang yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan likulli din khuluqa. Setiap jalan hidup itu, setiap agama itu punya apa? Punya akhlak gitu. Punya akhlak. Apa itu akhlak, Pak? Ya, punya adab ya, karena di dalam akhlak ada adab. Punya tata cara sendiri. Nah, kalau orang-orang ya taruhlah yang di luar Islam hari ini, kalau mereka hidup itu kan biasanya lebih ke apa namanya, bahasa Arabnya mungkin nafsi-nafsi, Pak ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Nafsi-nafsi, bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Indonesia dewe-dewe gitu ya, dewe-dewe ya. Kalau bahasa Inggris apa, Pak? Service, safe. Ya begitulah. Saya susah kalau bahasa Inggris ya. Ya, ada bapak-bapak ibu di sini yang masya Allah ya. Artinya apa? Budaya hidup ini sudah dikenalkan kepada manusia hari ini. Maka mungkin ada di antara kita yang ya mungkin ya kita nggak kenal sama tetangga kita. Mungkin ada, Pak. Tapi kalau di ya komplek Masjid Al-Aqsa pasti kenal semua, Pak ya. Ya pasti kenal semua. Ya. Tetangganya siapa? Ya. Apalagi tetangganya muslim. Wah, masya Allah. Ya. Jangan sampai kita tidak mengenali mereka. Karena kalau budaya tadi, din yang lain gitu kan? Kan kata Rasulullah tadi, likulli din khuluqo. Setiap jalan hidup, setiap agama itu punya akhlak masing-masing, punya cara hidup masing-masing. Nah, kalau mereka mungkin tidak kenal tetangganya wajar, Pak. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan lita'arrafu tadi, untuk saling mengenal. Apalagi yang satu soft salat gitu kan, masya Allah, Pak ya. Ya, salat satu soft gitu. Nah, ini agak lucu kalau kita nggak kenal sama yang di sebelah kanan kita kan. Padahal kita sudah sholat bertahun-tahun, Pak ya. Nggak tahu dari mana asalnya gitu kan. Nggak tahu apa yang disukainya gitu kan. Wah, ini bahaya, Pak. Ya, maka mudah-mudahan agar persaudaraan itu melahirkan kekuatan, kita harus saling mengenal, Pak. Saling mengenal. Karena kalau kata ya para ulama kita biasanya menyebutkan apa? Mengenal itu akan mendekatkan yang mana, Pak? Ya, akan mendekatkan yang jauh dan akan merekatkan yang dekat. Tapi kalau kita tidak kenal, ya, yang dekat bisa jauh, Pak, bisa jauh. Ya. Saya sering itu kalau ceramah seperti kemarin ya ke Medan gitu ya. Habis itu kenalan gitu. Ternyata setelah kenalan apa, Pak? Itu masih satu keluarga gitu. Artinya apa? Ya paman-paman kan, orang-orang tua kan, kita mungkin masih muda nggak tahu kan dulunya. Kenal ternyata masih dekat sekali dengan ibu, dengan bapak gitu. Ya, subhanallah. Artinya apa? Dengan mengenal, dengan saling mengenal itu membuat apa? Yang jauh jadi dekat. Dan yang dekat jadi apa, Pak? Jadi merekat. Masya Allah. Maka penting ditanya, ini dari mana nasabnya, ya bagaimana, sehingga apa? Ternyata kita saudara gitu kan. Nah, karena saudara senasab ditambah lagi saudara seiman, Pak, masya Allah, lebih kuat lagi jadinya. Ya, jadi sudah senasab seiman pula, masya Allah. Karena iman itu yang paling utama, nasab yang nomor 2 kemudian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lita'arafu, diciptakan kita oleh Allah untuk saling mengenal. Mudah-mudahan kita semua, ya khususnya kaum mukminin yang ada di ya Masjid Al-Aqsa ini, ya, dan yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa ini, kemudian kita semua menjadi saling mengenal, Pak. Ya. Yang kedua, agar kita
bisa menciptakan persaudaraan yang bisa melahirkan kekuatan, kita harus menumbuhkan di antara kita spirit ta'awun namanya, Pak. Ya, spirit ta'awun. Apa itu ta'awun, Pak? Jadi ta'awun itu kalau bahasa Indonesia bisa kita artikan ya saling membantu, saling menolong. Ya, Masya Allah, Pak ya. Kadang orang lain aja kita mau tolong, Pak ya. Masa sesama orang beriman kita cueki gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah itu kan mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diperintahkan oleh Allah untuk bekerja sama, saling membantu. Di dalam apa? Di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi jangan kalian bekerja sama, saling menolong, saling membantu di dalam dosa dan permusuhan. Ya, yang diperintahkan untuk berta'awun itu, bekerja sama, saling menolong adalah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai termasuk orang yang bekerja sama di dalam dosa dan permusuhan. Sebenarnya ayat ini sudah Masya Allah, Pak. Kalau diterapkan oleh orang beriman, gak akan ada orang beriman dukung pemimpin zalim misalnya, gak akan ada kan? Gak akan ada orang beriman bekerja sama dengan pemimpin yang ya suka berdusta, korupsi dan lain sebagainya, gak akan ada, Pak. Karena memang dilarang oleh Allah. Jangan kerja sama, jangan saling membantu di dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Korupsi dosa enggak? Wah, jangan-jangan banyak orang hari ini masih tetap bekerja sama, mereka menganggap korupsi itu bukan dosa. Ah, ini jangan-jangan, Pak. Berarti perlu dijelaskan kepada kaum mukminin hari ini dosa-dosa berarti. Apa itu dosa-dosa? Karena hari ini sepertinya ya dosa itu seperti bukan dosa gitu. Ya, dosa itu seperti bukan dosa. Ini bahaya nih. Dan Allah jelas mengatakan wala ta'awanu, jangan bekerja sama, jangan saling membantu. Di dalam apa? Di dalam dosa, di dalam dosa. Ya apalagi dosa-dosa besar, Pak. Udah dahsyat lagi itu, Pak ya. Ya, di sini ada kajian kitab dosa-dosa besar, Pak ya. Al-Kabair. Ya, sudah habis, Pak. Oh, belum. Mudah-mudahan cepat selesai, Pak ya. Sehingga tahu semua minimal dosa-dosa besar. Ya, kalau dalam dosa kecil mungkin masih apa, Pak? Masih ringan. Karena kecil kan ringan, Pak. Tapi kalau kecil jadi besar juga. Ya. Nah, minimal dari dosa besar tersebut jangan sampai kita bekerja sama di situ. Karena kalau kita kemudian bekerja sama itu di dalam dosa dan permusuhan akan melemahkan kita. Tapi sebaliknya kalau kita bekerja sama, saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan akan menguatkan kita, Pak. Itulah kenapa saya katakan persaudaraan melahirkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang kedua, Pak ya. Ya, saling mengenal, kemudian kita saling menolong, saling membantu di dalam kebaikan dan takwa. Masya Allah, kalau segini banyak ini jamaah ini bekerja sama, ya maka akan lahir kebaikan-kebaikan, akan lahir ketakwaan-ketakwaan, Pak ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dirahmati Allah, agar persaudaraan kemudian bisa melahirkan kekuatan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita harus menghidupkan spirit ithar namanya, ithar. Apa itu ithar, Pak? Nah, ithar itu kalau bahasa kita ya singkatnya bisa kita artikan mendahulukan. Mendahulukan siapa? Mendahulukan saudara seiman kita. Masya Allah.
Ya ini harus kita hidupkan nih Pak ya. Kadang sekarang ya jangankan dalam masalah yang banyak kaitan dengan dunia gitu kan, yang banyak kaitan dengan akhirat ya, seperti di masjid gitu kan, itu kadang tidak mendahulukan yang lain kan ya. Tapi kalau kita hidupkan budaya isar ini Pak, Masya Allah, itu akan memperkuat persaudaraan kita. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat dulu Pak. Ya karena memang para sahabat itu kan disuruh oleh Rasulullah untuk diikuti kan Pak ya. Bahkan sampai disebutkan orang yang ya selamat ya, ketika dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah umat Nabi Muhammad nanti akan terpecah menjadi sekian gitu Pak ya. Ya berapa Pak terpecahnya? Menjadi 73 itu kan. Maka yang selamat kata Rasulullah apa? Ya, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku di dalamnya dan juga sahabatku. Nah, itu yang selamat. Artinya apa? Artinya kita disuruh lihat bagaimana cara hidup para sahabat. Nah, para sahabat ketika mereka bersaudara, mereka menerapkan spirit isar itu Pak, isar. Mendahulukan saudara seimannya. Coba lihat misalnya ya kisah ya seorang yang ada di perang Yarmuk itu ya. Ya, sering disampaikan oleh para ulama kita itu. Ya, kisah di perang Yarmuk di saat di akhir perang banyak yang terluka kan? Dan ada di antara mereka yang terluka parah dan mereka membutuhkan air biar cepat sembuh gitu kan. Maka disebutkan ya Ikrimah bin Abi Jahal itu ya membawa air kepada sahabat yang terluka parah itu. Ya, dan kemudian apa? Ketika mau sampai ke tempat dia airnya, terdengar sahabat lain minta air gitu. Ya, padahal dia butuh air. Tapi dia kemudian memberikan kepada siapa? Kepada saudaranya. Berikan kepada saudaraku itu lebih dahulu. Maka Ikrimah nganterin ke saudaranya yang lain Pak. Ya, begitu sampai sana terdengar lagi suara yang lain. Air katanya gitu kan. Habis itu apa Pak? Kalau Bapak minum dulu atau ngasih dulu Pak? Kalau saya minum dulu Pak. Ya. Saya belum tahu ya, tapi niat kita pasti ngasih dulu ke saudara kita Pak ya. Tapi kalau hari ini dengan iman saya seperti hari ini, rasa-rasanya saya minum dulu Pak. Tapi mudah-mudahan ke depan iman kita dikuatkan oleh Allah Pak ya. Ya, dia butuh air itu, tapi berikan kepada saudara yang lain. Tiga-tiganya syahid. Tiga-tiganya syahid Pak. Syahid ikut di medan perang, berjihad di jalan Allah, dan di saat terakhir hidupnya mendahulukan saudaranya yang lain. Masya Allah. Isar namanya itu, isar Pak. Kalau sekarang beda Pak ya. Kalau ada ya masalah-masalah dunia, kita dulu mungkin Pak ya. Ini yang menyampaikan Pak. Tapi mudah-mudahan menjadi nasihat Pak ya. Jadi orang yang kasih nasihat itu kadang lebih berat Pak ya. Karena tahu dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu sebenarnya. Tapi kalau Bapak kan nggak tahu apa yang ada di Ustadz kan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat ya untuk yang menyampaikan. Masya Allah Pak. Dan ketika mereka menerapkan isar itu sebenarnya ini adalah hasil didikan Rasulullah Pak. Karena Rasulullah menanamkan persaudaraan kepada mereka. Ya. Makanya di awal saya sampaikan kita harus merasa bahwa sesama mukmin itu bersaudara. Kita harus hadirkan itu. Sesama mukmin bersaudara. Bahkan lebih kuat persaudaraan daripada nasab. Itu harus kita tanamkan. Kalau tidak ada itu, nggak mungkin kita akan mendahulukan saudara kita. Kenapa saya harus mendahulukan dia? Kenapa saya harus mendahulukan dia? Dia kan orang lain. Itu kalau kita belum tanamkan bahwa saudara seiman itu adalah saudara. Tapi kalau kita sudah tanamkan
Sesama mukmin kita bersaudara, dan persaudaraan itu lebih kuat daripada nasab. Maka apapun kita akan berikan kepada saudara kita, Pak. Dan Rasulullah di awal-awal hijrah ke Madinah itu kan, ya, yang kemudian kita tahu Madinah menjadi apa? Mercusuar, menjadi apa namanya, Pak? Menjadi sentral kebangkitan umat kan? Dari Madinah sampai ke Andalusia, dari Madinah sampai ke Palestina, Konstantinopel, dari Madinah 2/3 dunia dikuasai, 2/3 dunia dikendalikan. Itu awal-awalnya, Pak. Lihat perjuangan Rasulullah. Setelah beliau membangun masjid, karena yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika datang ke Madinah itu kan bangun masjid dulu, Masjid Quba itu kan. Setelah beliau bangun masjid, apa yang beliau lakukan setelahnya? Para ulama banyak menyebutkan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan. Masya Allah, Pak. Mempersaudarakan. Kalau bahasa Arabnya mu'akhoh namanya. Mu'akhoh. Dipersaudarakan, Pak. Mereka nggak punya nasab tapi jadi saudara. Masya Allah. Kita tahu misalnya yang paling sering disampaikan oleh guru-guru kita, persaudaraan antara siapa, Abdurrahman bin Auf misalnya kan, dan Sa'id bin Robi itu kan, antara muhajirin dan ansor, orang yang datang dari Mekah dan orang yang menjadi penduduk asli Madinah, dipersaudarakan, Pak. Masya Allah. Ya, ini kalau di kita di sini nih ada ansor, ada muhajirin juga, Pak, ya. Ya, ada kan? Baduy juga ada di sini. Ya, Masya Allah, Pak. Ya, tapi kalau hari ini pada kenyataannya kita lihat kadang ya yang menjadi penduduk asli agak sinis ke penduduk pendatang. Yang pendatang kadang agak arogan kepada yang asli. Kan ada begitu, Pak, ya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah ketika itu, Pak. Sehingga melahirkan kekuatan itu. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dipersaudarakan. Dan karena bersaudara itu menyebabkan lahir isar, Pak. Lahir isar. Mendahulukan saudaranya yang lain. Maka Sa'id bin Robi al-Ansori itu sampai menawarkan apa, Pak? Menawarkan istrinya, Pak. Istrinya. Masya Allah. Ini istriku kuceraikan. Kau lihat di antara istriku yang kau suka. Ya, kuceraikan nanti engkau nikahkan, wahai Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Itu mendahulukan saudaranya, Pak, ya. Kalau kita pakai golok rebutan, Pak, ya. Rebutan istri, Pak, ya. Kenapa bisa lahir seperti itu? Itu karena ditanamkan persaudaraan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah hartanya ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Belum lagi nanti Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab dengan siapa dipersaudarakan oleh Rasulullah? Ya, dengan Utbah bin Malik. Ya, Utbah bin Malik dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab itu kan beliau sibuk, Pak, ya. Dan Utban juga sibuk. Ya, tapi mereka tidak mau ketinggalan pengajian dengan Rasulullah. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya mereka bagi waktu. Ini kalau aku hari ini tidak bisa ya ikut pengajian, engkau yang ikut, katanya. Nanti kau dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan sampaikan kepadaku. Masya Allah, Pak. Persaudaraan. Pernah enggak, Pak, kita mengatakan kepada teman kita yang ada di Masjid Al-Aqsa, ya, aku kemarin enggak sempat hadir pengajian, gitu kan? Sampaikan isinya dong kepadaku, misalnya gitu, Pak, ya. Pernah Bapak seperti itu, Pak? Nah, kalau pernah seperti itu sudah seperti siapa tadi? Ya, Umar bin Khattab dan Utban bin Malik, Masya Allah. Persaudaraan yang luar biasa, Pak. Bahkan Masya Allah, ya, kalau kita lihat lagi hasil persaudaraan yang melahirkan
ithar tadi di antara muhajirin dan ansor, ketika ada tamu muhajirin itu yang butuh makan, Pak. Ya, butuh makan. Karena tidak semua orang yang datang dari Mekah itu memang asalnya orang-orang kaya gitu. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf memang kan awalnya kaya, Pak ya. Ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, mereka asalnya kaya. Ya, mentalnya juga kadang mental kaya, Pak. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan setengah hartanya oleh Sa'id bin Rabi, bahkan ditawarkan istri tadi, beliau apa? Beliau tidak mau itu. Ya. Karena mentalnya beda kan? Dan memang dia punya gitu. Ya, walaupun tidak membawa semua yang dia punya dari Mekah. Karena memang ya mereka ketika hijrah itu nggak boleh bawa harta, ya rumahnya ditinggal, ternaknya ditinggal, kecuali mungkin beberapa saja kan yang bisa dibawa ketika berjalan itu. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mau tawaran itu, ya menolak dengan halus. Bahkan beliau cuma minta ditunjukkan apa, Pak? Ditunjukkan pasar, karena memang beliau pembisnis sebelumnya, punya ilmu. Tapi ada sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah itu, dia bukan orang yang kaya sebelumnya, tidak punya ilmu, ya bisnis. Maka ketika di Madinah mereka pun ya hidupnya kadang susah, Pak, susah. Makanya ada nanti disebut dengan ahlus suffah namanya. Orang-orang yang tinggal di masjid gitu. Ya, mereka tidak seperti yang punya duit banyak gitu, Pak ya. Nah, datang mereka ke Rasulullah, ya, minta makan malam, Pak. Maka diutuslah oleh Rasulullah SAW, ya, ke rumahnya untuk nanya kepada istrinya apakah ada makanan yang diberikan kepada sahabat muhajirin ini. Ternyata apa, Pak, laporannya? Laporannya di rumah Rasulullah cuma ada air saja, Pak. Masya Allah. Jadi rumah Rasulullah pernah cuma ada air doang, Pak ya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan pernah sampai 2 bulan berturut-turut tidak nyala api di dapurnya, Pak. Masya Allah. Ya, kalau kita nyala terus, Pak ya. Ya, tidak nyala api di dapurnya, tidak ada asap gitu. Ya, berarti tidak masak, Pak. Nah, dilaporkan di rumah istri Rasulullah tidak ada kecuali cuma air. Maka di saat itu Rasulullah tawarkan, Pak, ketika berkumpul di masjid seperti ini, tawarkan, siapa di antara kalian yang mau menjamu saudara seiman kalian ini, orang muhajir? Siapa yang mau menjamu ini? Maka di antara sahabat Ansor angkat tangan, aku ya Rasulullah. Aku akan apa? Menjamu dia malam ini. Masya Allah. Dibawa ke rumahnya, Pak. Dibawa ke rumahnya dan ditanyalah sama istrinya, karena yang tahu urusan dapur itu istri, Pak ya. Ya, kadang suami pede banget bawa tamu ke rumah ya, belum nelpon dulu. Kalau sekarang kita gampang nelpon, kalau sahabat Ansor dulu nggak bisa nelpon, Pak. Datang ke rumah dan sampai rumah nanya ke istrinya, ada nggak makanan yang kita berikan untuk tamu kita, orang yang beriman, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Pak? Kata istrinya, ada makanan, tapi makanan untuk anak kita di malam ini, katanya. Makanan untuk anak kita di malam ini. Bahkan nggak ada untuk mereka berdua suami istri, makanan cuma ada untuk anak dia di malam itu. Kira-kira kalau kita gimana, Pak? Kita kasih makanan itu atau kita suruh pulang tamunya, Pak? Gimana, Pak? Tapi itu orang beriman, Pak. Tamunya orang beriman, Pak. Mukmin, Pak. Masya Allah, Pak. Tak sanggup, Pak ya. Saya ketika baca awal hadis ini, ya, terhenyuh hati saya. Tapi karena sudah sering saya sampaikan, ya sudah beda, Pak. Ya,
Ketika awal mula saya dengar hadis ini, Masya Allah Pak. Apa kata sahabat Ansor tadi Pak? Wahai istriku, tidurkan anak-anak kita. Masya Allah Pak. Disuruh tidur anaknya, tidurkan. Hidupkan lampu dan berikan makanan itu untuk saudara seiman kita yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Umat Nabi Muhammad SAW, berikan makanan itu kepada dia. Bahkan sampai ketika itu apa Pak? Istri dan dia pergi ke tempat yang lain, artinya di ruangan yang lain dari rumahnya, dan kemudian pura-pura seperti orang makan. Pura-pura seperti orang makan. Sehingga apa? Tamunya merasa enak makan di situ Pak. Tapi kalau misalnya tamu makan sendiri dan terlihat dia dan istri tidak makan, kan tamunya jadi nggak enak Pak ya. Masya Allah, sampai begitu Pak. Bukan saja dikasih makan, tapi juga menjaga perasaan orang yang dikasih makan. Itu sahabat Pak, itu sahabat. Kalau kita hari ini kan beda Pak ya. Udah kita kasih makan, setelah itu bilang, ente kalau sudah makan nanti bersih-bersih ya, mending ku kasih makan. Ini gara-gara engkau aku jadi tidak makan sama istriku. Nah begitu kan. Sakit nggak hatinya Pak? Sakit, walaupun dia dapat makan, sakit. Tapi sahabat ini luar biasa Pak. Kasih makan. Dan kemudian dia pura-pura makan seperti orang makan, sehingga tamunya menjadi tenang makannya Pak. Masya Allah. Dan kemudian sampai tertidur anaknya, istrinya dalam keadaan lapar Pak, dalam keadaan lapar. Maka besok paginya ketika bertemu Rasulullah, kan berangkat sholat subuh besoknya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut? Apa yang engkau telah lakukan di malam tadi? Apa yang telah engkau lakukan di malam tadi sehingga membuat Allah Ta'ala ketawa lihat perbuatanmu? Jadi Allah yang memberitakan Rasulullah, bukan Rasulullah yang tahu yang gaib, bukan. Rasulullah memberitakan kisah dia ini. Apa yang dia lakukan semalam? Maka dia tanya kepada Rasulullah, tanya kepada sahabat tersebut. Allah ketawa, Allah takjub kepadamu. Apa yang kau lakukan? Masya Allah Pak. Jadi gara-gara ithar kepada saudara seiman, mendahulukan saudara seiman, membuat Allah pantau langsung Pak. Allah ketawa, Allah takjub dengan orang tersebut. Masya Allah. Kalau itu kita lakukan, bisa juga Allah takjub sama kita. Allah tertawa dengan perbuatan kita. Tapi itu sudah didahulukan oleh sahabat Ansor Pak. Kita tinggal meniru saja. Dan inilah yang kita sampaikan tadi, hadis yang kita sampaikan tadi itu disebutkan oleh para ulama menjadi sebab turunnya firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, coba nanti dirujuk lagi ya. Kadang hafalan suka lupa-lupa ya. Surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi sebab nuzulnya cerita tadi Pak. Yang kemudian kata Allah, mereka walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ya. Siapa itu? Orang-orang yang telah beriman sebelum mereka, artinya sebelum orang-orang muhajirin, dan telah menduduki tempat mana? Yaitu Al-Madinah.
Jadi mereka sudah menjadi penduduk di situ, mereka sudah beriman sebelum datangnya orang Muhajirin. Nah, mereka itu kata Allah, mereka itu yang sudah menempati tempat di Madinah sebelum orang Muhajirin datang dan sudah beriman sebelum orang Muhajirin datang, kata Allah Ta'ala, mereka itu memiliki sifat apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Masya Allah. Mereka mencintai siapa? Mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak punya keinginan, tidak punya hawa nafsu, tidak punya biar dapat untung, ya. Tidak punya keinginan dapat untung dari apa yang telah diberikan kepada saudaranya. Jadi seperti tadi kan kita sebutkan kan, diberikan makanan, bahkan itu punya anaknya diberikan, mereka itu nggak punya rasa pengen dapat untung gitu. Ya mungkin kalau kita hari ini memberikan sesuatu kepada saudara kita, pengen dapat imbalan kan, baik imbalan terima kasih, baik imbalan ini dan itu. Tapi mereka tidak, kata Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Allah. Mereka mendahulukan saudaranya. Wa yu'thiruna, itulah yang saya katakan tadi, athar. Wa yu'thiruna, athar, mendahulukan saudaranya walaupun mereka sedang butuh. Walau kana bihim khasasah. Masya Allah, Pak. Ini kan cerita tadi kan, dia sedang butuh makan, tapi diberikan makanan itu kepada saudaranya. Masya Allah, Pak. Jadi dipuji langsung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 9. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita hidupkan spirit al-athar itu, yaitu mendahulukan saudara seiman kita, walaupun kita membutuhkan, maka akan lahir persaudaraan itu, Pak. Dan dengan persaudaraan itu akan melahirkan kekuatan, insya Allah. Bayangkan, Pak, di Indonesia berapa banyak orang beriman, Pak? Mayoritas, Pak, ya. Kalau dulu hampir 100%, Pak, ya 90% sekian, Pak, ya. Kalau semuanya bersaudara, Pak, gimana kira-kira kekuatan di Indonesia? Masya Allah, tak terbayangkan, Pak, ya. Tapi hari ini musuh tahu, Pak, musuh tahu. Kalau kalian merasa bersaudara, sadar persaudaraan di atas agama itu tidak ada duanya. Kalau kalian sadar itu, ya, mereka tahu orang beriman akan menjadi kuat. Maka dipecahlah kita, Pak, dipecah. Maka agar mereka tidak mampu lagi memecah kita, Pak, sadari bahwa kita bersaudara. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini 3 yang bisa saya sampaikan agar kita ya merasa dan lahir kembali di antara kita persaudaraan yang kuat. Minimal terapkan yang 3 kita sebutkan, ta'aruf, saling mengenal kembali, Pak, ya. Yang kedua apa, Pak? Ta'awun, bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang ketiga, ithar. Masya Allah, ini berat, Pak, ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan, ya. Ithar, minimal pas antri nasi kotak misalnya kan, kalau biasanya kan rebutan gitu kan. Wah, rebutan nih, saya dulu. Kalau habis Jumat saya kadang kesel juga, Pak. Ya, habis Jumat kadang kan ada Maidatur Rahman itu kan, ada bagi-bagi nasi kotak di masjid-masjid kan. Masya Allah, jadi macet. Orang ngambil sendal jadi nggak bisa. Mana isarnya kan gitu kan. Ini kita harus hidupkan. Silakan duluan, Pak. Masya Allah, luar biasa, Pak, ya. Bapak duluan. Kalau ini terjadi, Pak, luar biasa, Pak. Saya nggak apa-apa nggak makan, di rumah banyak makanan. Masya Allah, Pak. Memang di rumah nggak ada makanan, tapi masih ada di ATM. Saya beli nanti, bayar tunai gitu kan, atau bayar kredit. Masya Allah, Pak. Yang penting Bapak dapat makan. Masya Allah. Di saat itu bisa jadi Allah ketawa, Pak. Allah
ketawa dan Allah takjub dengan apa yang bapak lakukan, asal karena Allah. Jangan sampai gara-gara karena ada ustadz di situ, udah bapak duluan. Pas ustadznya nggak ada, dia duluan gitu. Ini jangan, Pak. Baik, saya kembalikan ke moderator.